Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat belajarnya meskipun masih dalam suasana PSBB, gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita ya karena materi kelas 8 kalian sudah habis, maka kita akan melanjutkan ke materi kelas 9 gitu. Materi kelas 9 itu nanti kebanyakan kita akan membahas tentang listrik dan magnet. Jadi materi di semester 1 itu full tentang listrik dan materi di uh, semester 2 itu nanti ada magnet gitu ya. Oke, kita langsung saja ya kita mulai. Ya jadi di bab pertama itu kita akan mempelajari tentang listrik statis gitu. Oke, next. Oke, nah sebelum masuk ke listrik statis kita akan mempelajari dulu tentang atom dan muatan listrik begitu. Jadi atom itu ya kita mulai ya. Jadi atom itu dia bagian atau unit terkecil dari suatu benda. Ya, jadi setiap benda itu dia bagian terkecilnya itu disebut atom. Ya, mau itu plastik, kayu ataupun besi, ya. Bagian terkecilnya itu disebut dengan atom. Tapi pasti atomnya beda-beda ya. Atom di plastik pasti beda dengan atom di kayu atau atom di besi itu pasti beda. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di dalam atom ya, atom itu dia terdiri dari inti dan kulit. Dia yang namanya inti pasti di tengah, kalau kulit dia pasti di luar begitu. Nah, inti atom itu dia isinya adalah ada proton, ada neutron. Proton itu adalah yang bermuatan positif, sedangkan neutron itu adalah yang tidak bermuatan atau netral begitu. Kalau kulit atom itu isinya adalah elektron yang bermuatan negatif gitu ya. Oke, ini adalah contoh gambar dari atom ya. Di dalam inti yang di tengah itu dia ada proton tanda positif, neutron itu dia tidak ada tandanya. Nah, yang garis putus-putus ini adalah kulitnya ya, kulit atom. Ya, di dalam kulit atom itu dia ada elektron yang tandanya negatif gitu. Nah, nanti ini elektronnya ini dia muter nih ya mengelilingi inti atom gitu ya. Nah, yang tanda garis putus-putus ini disebutnya adalah kulit atom tadi ya, atau bisa juga disebut dengan orbit, ya orbit elektron gitu ya. Jadi kulit atom itu nama lainnya adalah orbit elektron gitu. Oke, kita lanjut. Nah, karena tadi di atom itu dia ada muatan positif, ada muatan negatifnya ya, maka atom itu dia bisa bermuatan gitu ya. Bisa muatannya positif, bisa muatannya negatif. Nah, atom yang bermuatan itu disebutnya ion begitu. Oke, di sini yang pertama ada yang disebut dengan muatan positif atau ion positif ya. Ion positif itu apa? Di sini atom yang kekurangan elektron. Ya, jadi atom yang kekurangan elektron itu disebutnya adalah ion positif ya. Oke, di sini misalkan contohnya gambarnya begini ya kayak tadi ya. Positifnya 2, sedangkan negatifnya 1, protonnya 2, elektronnya 1. Harusnya elektronnya 2 ya. Jadi dia kekurangan kekurangan elektron cuma ada 1, maka dia muatannya positif. Oke, yang kedua, atom yang kelebihan elektron itu dia muatannya negatif atau disebutnya ion negatif gitu ya. Protonnya ada 2, harusnya elektronnya juga ada 2 ya supaya seimbang. Tapi di sini dia nggak seimbang ya. Elektronnya malah ada 3, jadi kebanyakan gitu. Maka di sini muatannya negatif gitu. Ya muatannya negatif gitu ya. Jadi dia tidak seimbang. Oke, nah sekarang kita baru masuk ke pengertian listrik statis ya. Jadi listrik statis itu adalah fenomena alam ya, di mana adanya ketidakseimbangan muatan listrik ya. Seperti tadi yang kita bahas di ion ya. Jadi ada yang tidak seimbang muatan listriknya ya antara elektron dan protonnya gitu. Terjadinya di permukaan benda ya. Jadi kakak listrik statis itu adalah fenomena alam di mana adanya ketidakseimbangan muatan listrik pada suatu permukaan benda gitu ya. Nah, benda-bendanya ini untuk listrik statis itu cuma tertentu aja ya, jadi nggak bisa semua mengalami listrik statis gitu ya. Oke. Nah, contoh bendanya apa aja? Contoh bendanya di sini ya, benda yang bermuatan listrik gitu ya. Oke, benda yang bermuatan listrik. Nah, contohnya itu pertama ada kaca ya, kaca yang digosok menggunakan kain sutra. Jadi kalau kaca itu pasangannya kain kain sutra gitu ya. Nah, kalau digosok nanti kacanya bisa bermuatan, sutranya juga bisa bermuatan. Muatannya apa? Nanti kita bahas ya. Nah, yang ini juga yang kedua ada plastik sama wol. Kalau dia digosok, plastiknya bermuatan, wallnya juga bermuatan gitu. Nah, untuk menghafal muatan-muatannya di sini sudah kakak kasih tabel ya. Di sini ada tabelnya, yang ada positif, ada yang negatif. Jadi positif dulu kalian tulis, kemudian negatif gitu ya. Nah, untuk menghafal
benda-bendanya itu kalian bisa menyingkatnya ya. Jadi kita singkat jadi KSWP ya, atau bisa juga Susi Wanita Perkasa gitu ya, KSWP. KSWP itu apa? K-nya itu kaca, S-nya sutra, W-nya wall, P-nya plastik gitu ya. KSWP gitu ya. KSWP, kaca, sutra, wall, plastik begitu. Kacanya positif, sutranya negatif. WP, wallnya positif, plastiknya nih negatif gitu. Nah, untuk wall itu contoh lainnya selain wall itu adalah rambut ya. Kalau plastik itu contoh lainnya adalah karet ya. Jadi kalau misalkan diganti rambut dengan karet bisa apa enggak? Bisa ya. Rambut dengan karet itu juga pasangannya. Kenapa? Karena sejenis ya sama wall plastik ini. Rambutnya muatannya positif, karetnya muatannya negatif. Begitu ya. Rambut sama wall itu kan sejenis ya. Kenapa disebut sejenis? Karena sama-sama berasal dari makhluk hidup. Wall itu dari domba, rambut itu dari mamalia lain gitu ya. Contohnya misalkan manusia, begitu. Nah, plastik dan karet juga sejenis ya. Plastik dan karet juga sejenis. Gitu. Oke, nah sekarang perhatikan. Di sini kenapa kacanya bisa bermuatan positif, sedangkan sutranya bermuatan negatif? Ya, karena digosok ya tadi ya. Tapi bukan bukan ini ya. Jadi alasannya itu karena ketika digosok itu elektronnya pindah ya dari kaca ke sutra. Kalau lama plastik bagaimana? Nah ini juga berpindah ya dari plastik ke dari wall ke plastik ya, dari wall ke plastik ya. Jadi kakak ulang, elektronnya pindah kalau yang pertama itu dari kaca ke sutra ya. Jadi elektron yang di kaca itu pindah semua ke sutra. Gitu makanya kacanya jadi positif. Nah, kalau wall plastik itu elektron dari wall itu pindah semua ke plastik ya. Gitu. Maka di sini wallnya bermuatan positif. Kenapa? Karena ditinggal sama si elektronnya itu. Gitu ya. Oke. Nanti biar lebih jelas nanti kita akan melihat ininya apa namanya, melihat animasinya ya, tapi itu nanti ya. Oke, nah sekarang kita pelajari dulu sifat muatan listrik ya. Sifat muatan listrik ini sama kayak magnet gitu ya, sifat magnet ya. Jadi kalau yang sejenis itu dia tolak menolak, kalau tidak sejenis itu dia tarik tarik menarik gitu ya. Oke, di sini contohnya ada sebuah penggaris digosok ke kain wol dan sebuah batang kaca digosok ke kain sutra. Apa yang akan terjadi jika penggaris dan kaca didekatkan? Ya, gitu. Nah, yang kalian tahu, tadi kan penggaris sama kain wol kan udah digosok ya. Nah, maka siapa yang negatif? Penggarisnya. Kalau kaca sama kain sutra, kacanya positif. Yang terjadi jika penggaris dan kaca didekatkan gimana? Penggarisnya negatif, kacanya positif. Bagaimana kalau keduanya didekatkan? Maka penggaris bermuatan negatif tadi udah ya. Kacanya bermuatan positif ya. Sehingga penggaris akan saling tarik menarik dengan kaca ya gitu. Ya karena dia muatannya berbeda gitu ya. Oke, nah di sini ada animasi listrik statis ya. Yuk kita coba lihat bersama-sama. Oke, nah ini ada contoh atau ilustrasinya ya, ilustrasi dari benda bermuatan listrik gitu ya. Nah di sini kalian lihat ada balon sama sweater ya atau jaket. Nah jaketnya ini dianggap terbuat dari benang wol gitu ya. Dan balon ini dia terbuatnya dari karet ya. Jadi anggap aja plastik ya. Jadi wol dengan plastik begitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan oh ya kita lihat dulu di sini di wall itu dia positif negatifnya sama ya. Jumlahnya sama di wall di balon itu juga dia jumlah positif negatifnya sama gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan balon kita dekatkan ke wall gitu ya, ke jaketnya. Nah, ini kita gosokin. Nah, bisa diperhatikan, bisa kita lihat elektronnya pindah dari kain wol ke balon ya, atau dari wol ke plastik gitu ya. Nah, dari wol ke plastik gitu. Nah, dia muatannya pindah tuh elektronnya. Wallnya jadi muatan positif, ya plastiknya atau balonnya dia muatannya jadi negatif ya, karena si wall kekurangan elektron dan si plastik dia kelebihan elektron gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita dekatkan ke dinding ini bagaimana apa yang terjadi? Nah, ya positifnya ke atas, elektronnya dia ke bawah gitu ya. Nanti ini kita pelajari di materi berikutnya ya. Gitu. Nah, ini bisa kalian lihat ya.
elektronnya saling bertolak-tolakan ya. Makanya jadi elektronnya itu dia jadi ke kanan semua, pindah semua. Sedangkan positifnya dia tetap gitu ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Oke, itu tadi ilustrasinya ya tentang benda bermuatan gitu. Nah, kita lanjutkan materinya ya ke poin berikutnya ada tentang induksi listrik dan elektroskop ya. Induksi listrik dulu kita bahas. Induksi listrik itu adalah pemisahan muatan listrik dalam satu benda ya. Karena benda tersebut didekatkan benda lain yang bermuatan listrik gitu ya. Di sini induksi listrik itu kuncinya adalah pemisahan muatan listrik dalam satu benda atau suatu benda sama ya. Nah, kenapa dia bisa terpisah? Karena benda tersebut didekatkan oleh benda lain yang bermuatan listrik gitu ya. Nah, contohnya yang mana? Yang ilustrasi tadi ya, ketika balon yang bermuatan negatif itu kita dekatkan ke dinding, itu muatan listrik di dinding kepisah tuh, yang positifnya ke atas ya, atau diem aja sih sebenarnya ya. Tapi bisa kita anggap positifnya itu dia ke atas, negatifnya itu semua ke bawah ya. Atau nggak positifnya ke kiri, negatifnya itu ke kanan semua. Nah, itu disebutnya pemisahan muatan gitu ya, atau disebutnya adalah induksi listrik begitu ya. Nah, jadi jangan bingung kalau ilustrasi induksi listrik itu yang tadi gitu ya. Oke, kita lanjut elektroskop ya. Elektroskop itu apa? Elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi benda bermuatan ya. Nah, kita kan nggak tahu nih bendanya bisa bermuatan atau enggak. Nah, itu bisa kita cek dengan elektroskop gitu ya. Oke, contohnya misalkan balon tadi deh. Sebelum balon itu dia uh, digosok ke kain wall, itu kan tetap balon gitu ya. Setelah digosok ke kain wall, itu juga tetap balon. Kita nggak tahu muatan listrik yang ada di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Kan kita nggak bakal bisa lihat elektron atau protonnya kan gitu. Nah, ya yang bisa mendeteksinya itu adalah elektroskop. Ya, jadi elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi benda bermuatan ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah elektroskop itu hanya bisa membedakan atau mendeteksi benda yang bermuatan listrik, bukan untuk menentukan jenis muatan benda. Ya, jadi elektroskop itu dia tidak bisa digunakan untuk menentukan yang mana positif, yang mana nih negatif, gitu ya. Oke, ini adalah contoh bagian-bagian elektroskop ya. Jadi ini bentuk elektroskop. Di sini dia ada kepalanya, ya. Yang penting aja ya. Ini kan bagian-bagiannya ada banyak, tapi yang kakak jelasin itu yang penting. Yang penting itu pertama dia ada kepalanya, ya bentuk dari logam. Kemudian dia ada daun di sini disebutnya ya, atau di sini sebut kaki gitu ya, kaki elektroskop atau daun elektroskop gitu ya. Di sini biasanya terbuat dari karbon atau dari emas gitu ya. Nah, ini dia elektroskopnya itu dia ditutup pakai kaca gitu ya. Dia diselubungi sama kaca kayak toples kaca gitu. Nah, cara kerja elektroskop bagaimana? Nah, ini sederhananya ya, di kepala elektroskopnya nih, kalau bendanya dia tidak bermuatan, maka elektroskopnya netral, positif negatifnya sama. Nah, kakinya pun netral, positif negatifnya sama. Kalau dia didekatkan benda yang tidak bermuatan. Kalau dia yang bermuatan, ya ini contohnya positif kebetulan ya. Lihat kakinya, dia terbuka. Yang negatif sama terbuka juga kan, makanya dia nggak bisa menentukan siapa positif siapa negatif gitu ya. Nah, kalau dia didekatkan benda positif kan kakinya terbuka nih ya, kakak ulang, bendanya positif, kepalanya negatif, kakinya positif dua-duanya gitu ya, makanya dia kebuka ya. Yang kiri sama kanan sama muatannya, makanya dia tolak menolak atau terbuka gitu ya. Oke, berikutnya kalau didekatkan oleh benda yang negatif, kepalanya positif, kakinya negatif ya. Jadi diselingin aja ya, bendanya positif berarti positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif gitu ya. Jadi selang-seling aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang uh, hukum kolom ya. Kita udah masuk ke hukum-hukum fisika ya di video berikutnya.